Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 8 Januari 2021. Kuat, tekun, dan bijaksana. 2 Timotius pasal 2 ayat 1-10. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Kehidupan manusia dalam setiap zaman memiliki kesulitan dan tantangan tersendiri, tidak terkecuali dengan kehidupan setiap umat Tuhan. Pada zaman Rasul Paulus dan anak rohaninya Timotius, mereka juga menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pelayanannya. Mereka mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan yang amat mengerikan juga. Sebab itu Rasul Paulus selaku pemimpin, mentor atau bapak rohani bagi Timotius, terus mendorong Timotius agar mampu melayani dan memimpin dengan baik, mengembangkan potensi, karunia, bahkan karakter yang kuat, tekun, dan bijaksana berdasarkan keyakinannya di dalam Kristus. Latar belakang dorongan Rasul Paulus kepada Timotius juga disampaikan karena banyak rekan sepelayanannya mundur. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Sementara itu Timotius masih muda, belum berpengalaman, namun harus menggembalakan gereja yang menghadapi berbagai tantangan. Rasul Paulus mendorongnya mengembangkan karakter-karakter yang penting agar siap melayani dan hidup dengan tangguh di tengah-tengah gereja dan masyarakat pada waktu itu. Pengembangan karakter Timotius bisa disingkat dengan KTB, kuat, tekun, dan bijaksana. Rasul Paulus memakai beberapa profesi yang ada pada waktu itu untuk menggambarkan pentingnya karakter yang ada melalui disiplin yang ketat seperti seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Rasul Paulus bukan saja mengutamakan pentingnya karakter, tetapi juga kemampuan atau kecakapan memimpin dan mendelegasikan tugas pelayanan secara estafet. Hal itu penting karena karakter, kemampuan, kecakapan diperlukan dalam hidup dan pelayanan. Walau demikian, Rasul Paulus lebih menekankan karakter. Secara rohani, Timotius diminta kuat karena kasih karunia Tuhan, bukan sekadar kuat secara fisik. Tekun dalam membangun kedisiplinan rohani seperti seorang prajurit dan olahragawan, serta bijaksana seperti seorang petani. Rasul Paulus meyakinkan Timotius bahwa Tuhan sanggup memberinya pengertian atau kebijaksanaan untuk menghadapi segala sesuatu. Bagaimana perjalanan hidup kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan pada saat ini? Kita diperhadapkan dengan masalah kesehatan seperti hadirnya COVID-19, ekonomi dan bisnis yang sulit, masalah politik, pendidikan, pelayanan secara online, dan sebagainya. Jika demikian, adakah kita lebih menyiapkan karakter dan kecakapan kita agar lebih siap menghadapi kesulitan
dan tantangan, serta bisa berhasil sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan, atau sebaliknya, kita jatuh terpuruk? Kristus Yesus memberikan kita kemenangan kekal melalui karya salibnya. Di situ letak kemenangan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan, kesakitan, penderitaan dalam hidup ini. Kristus menganugerahkan kita hati yang kuat meski harus mengalami proses terlebih dahulu melalui kesulitan demi kesulitan yang terjadi. Kita juga diberi anugerah untuk tekun membangun disiplin rohani yang menguatkan iman kita, serta kita dianugerahkan hati yang bijaksana dalam menyikapi, memaknai segala yang terjadi. Di dalam Kristus kita memperoleh hati yang kuat, tekun dan bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.